Perkenalkan, nama saya Roita Boru Pendiangan dengan NIM 24107254 PPG dalam jabatan Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Semarang tahun 2024. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan PPG saya yang pertama di kelas 8 dengan tema Karya Pastoral Gereja. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat, Bu. Iya. Coba dulu diperhatikan dulu di bawah kursinya. Apakah masih ada sampah atau bagaimana biar kita nanti di dalam proses belajar itu lebih nyaman. Dikantongi dulu, nanti setelah kita selesai pembelajaran ini dibuang ya. Iya. Ini semua. Nah, sebelum kita sampai kepada karya pastoral gereja, coba ibu ulang dulu. Siapa yang bisa mengulang pelajaran minggu yang lewat? Yaitu mengenai apa itu? Gereja. Iya, di situ kita pelajari bahwa gereja Katolik itu memiliki 4 ciri. Ada ciri gereja Katolik. Yang pertama itu adalah satu. Yang kedua apostolik, yang ketiga kudus, yang keempat iya. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran kita itu adalah mengenai karya pastoral gereja. Coba lihat dulu gambar ini. Gambar apa ini? Gereja. Gereja. Kalau dikatakan itu gereja berarti adalah tempat-tempat apa itu? Tempat-tempat beribadah. Dan kita lihat juga di sini kalau dikatakan itu gereja bisa dikatakan itu adalah sebuah bangunan, kan? Dan disitulah kita melakukan apa? Ibadah. Bukan hanya ibadah apa ya? Ibadah singkat, kan? Kita juga di situ melakukan yang namanya ada sakramen di situ, kan? Iya. Nah, kita lanjut lagi. Inilah sebagai indikator untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian karya pastoral. Yang kedua, mengidentifikasikan 5 tugas pokok gereja. Yang ketiga itu adalah menjelaskan hubungan kitab suci Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Baru yang keempat itu adalah menyebutkan wadah-wadah yang melibatkan para remaja dalam 5 tugas
pokok gereja. Baru yang kelima itu adalah menyebutkan contoh-contoh perwujudan 5 tugas gereja. Dan sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis tugas dan pelayanan gereja dengan cara sharing iman antar teman, peserta, ibadah gereja sebagai wujud pemahaman terhadap doktrin agama Katolik, sehingga lebih mendorong kerjasama dalam tugas dan pelayanan gereja. Nah, sebagai pertanyaan pemantiknya, yang pertama itu adalah apa itu yang dikatakan dengan karya pastoral? Yang kedua itu adalah apa saja bentuk karya pastoral gereja? Dan yang ketiga itu adalah bagaimana karya pastoral gereja membantu masyarakat? Baru yang berikutnya itu adalah inilah yang dikatakan dengan karya pastoral. Jadi kalau dikatakan itu dengan karya pastoral itu adalah bentuk penugasan dalam gereja, baik yang berasal dari sakramen-sakramen inisiasi maupun sakramen-sakramen pelayanan dan dari ikatan-ikatan khusus seperti kaum resmi. Nah, kalau dikatakan itu dengan sakramen inisiasi, ada berapa sakramen dalam gereja Katolik? Ada 7 ya, dan ke-7 sakramen ini dibagi atas 3 lagi kan, 3 besar. Ada yang pertama itu dikatakan dengan sakramen inisiasi, yang kedua itu adalah sakramen rekonsiliasi, baru yang ketiga itu dikatakan dengan sakramen pilihan. Nah, jadi di sini kalau dikatakan itu dengan sakramen inisiasi, yang 3 itu adalah yang pertama itu adalah sakramen tobat, sakramen apa? Baptis. Yang kedua itu adalah sakramen ekaristi, baru yang ketiga itu adalah liturgia. Dan kalau dikatakan dengan sakramen inisiasi, inilah dikatakan dengan sakramen dasar. Tidak bisa kita menerima sakramen yang lain kalau kita tidak menerima sakramen inisiasi. Nah, contohnya si Ajliat ingin menikah, contoh ya, tidak bisa dia menerima sakramen perkawinan kalau dia belum menerima sakramen dasar ini. Jadi sudah bisa dipahami apa yang dikatakan dengan sakramen dasar ya. Nah, ada 3 itu. Baru yang berikutnya, ini ada gambar. Coba kau perhatikan dulu gambar ini. Kalau kamu lihat dulu gambar ini, gambar apa ini? Ini sakramen apa ini? Iya, bagus. Ini adalah gambar sakramen Krisma. Nah, seorang yang sudah menerima sakramen Krisma. Adakah di antara kalian yang sudah menerima sakramen Krisma? Ada sudah? Udah? Si Piani sudah menerima sakramen Krisma. Tapi kalau biasanya itu yang dulu, kalau sudah menerima sakramen Krisma, ini dikatakan ini sakramen yang sudah pendewasaan, kan sudah dewasa kan? Berarti kalau contohnya dia ingin menikah, berarti sudah bisa. Nah, kalau ibu dulu menerima sakramen Krisma itu setelah ibu berumur 16 tahun. Itu dulu ibu sewaktu menerima sakramen Krisma. Baru gambar yang berikutnya, ini adalah sakramen apa? Iya, sakramen pengurapan orang sakit. Baru yang berikutnya, di sini ada video. Coba dulu kamu lihat dulu di sini videonya mengenai sakramen pengurapan orang sakit. Coba perhatikan. Setelah ini ada pertanyaan. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang sakramen pengurapan orang sakit. Ini topik atau tema yang sangat penting dan perlu untuk kita sebagai umat Katolik itu tahu dengan
lihat dan kamu tadi sudah mendengarkan dari video itu, ada orang setelah sudah menerima sakramen pengurapan orang sakit, bagaimana sakitnya? Iya, dia bisa sembuh dan dia bisa melakukan aktivitasnya kembali. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai video tadi. Yang pertama itu adalah gambar apa yang kamu lihat tadi? Iya, gambar orang sakit atau seorang imam yang memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Nah, kegiatan apa yang ada di dalam gambar tadi atau di dalam video itu? Hah? Apa? Mendoakan, ya kan? Memberikan semangat. Lalu yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan jika saudara seimanmu? Nah, jika ada saudara seimanmu mengalami penyakit, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan terhadap orang yang sedang sakit? Apakah kamu mendoakan supaya dia cepat mati? Enggak kan? Lalu apa? Mendoakan dia agar dia sembuh atau sehat. Nah, siapa tadi yang terlibat di dalam pengurapan sakramen itu? Di dalam sakramen pengurapan orang sakit, siapa di situ yang terlibat? Yang terlibat itu yang pertama itu adalah imam, ya, imam atau pastor. Baru yang kedua itu adalah orang sakit. Nah, tadi yang berikutnya makna dari sakramen pengurapan orang sakit, ibu tadi sudah katakan kepada kalian, bisa memberikan semangat kembali kepada orang yang sakit. Untuk yang berikutnya, nah, yang dikatakan itu dengan pengertian pelayanan, sama-sama dulu membaca arti daripada pelayanan. 1 dan 3 ya. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pelayanan gereja yaitu ikut ambil bagian dalam tugas-tugas gereja. Iya. Lalu yang berikutnya, nah, ada 5 tugas pokok gereja. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sini, coba kita baca dulu bacaan kitab suci. Ayo, Fiani, baca dulu ke depan. Bacaan kitab suci yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dengarkan ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persaksian. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka sendiri. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bergantung dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengucapkan roti di dalam masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Iya. Nah, kamu tadi sudah mendengarkan ya, bahwa bacaan kitab suci tadi kalau diumumkan dalam kehidupan kita sekarang, ada nggak hubungannya? Adakah hubungannya? Nah, kalau menurut tadi ada di situ dikatakan dengan kebiasaan gereja perdana. Siapa yang dikatakan dengan gereja perdana itu? Siapa? Gereja perdana itu adalah G12 murid Yesus. Nah, ada kebiasaan yang dilakukan oleh kebiasaan oleh gereja perdana. Yang pertama itu adalah
persekutuan itu adalah contohnya seperti pengajaran agama Katolik. Nah, seperti kita ini sudah dikatakan dengan persekutuan ini ya. Nah, jadi kalau ada nanti soal contohnya, sebutkanlah contoh dari persekutuan. Nah, berarti bisa juga dengan pengajaran agama Katolik. Baru kalau orang yang sudah mau menerima sakramen baptis, dia kan harus diberikan juga katekis kan? Nah, baru yang kedua itu pewartaan atau kerikma. Apa contohnya tanda dalam kerikma itu? Contohnya itu adalah bisa dengan putra-putri altar, atau yang sudah pernah kalian lakukan itu setiap minggunya di gereja kita, atau dikatakan dengan istilahnya mesdinar. Udah pernah mesdinar kan? Siapa pernah mesdinar? Bagus, turunkan tangannya. Yang belum pernah silahkan. Baru apa lagi selain mesdinar? Ikut juga bisa sebagai lektor. Tahu lektor? Pembacaan. Pembacaan pernah juga kan? Belum pernah. Atau dua umat pernah? Pernah. Lalu apa lagi bagian daripada korban? Bisa juga ini masuk ke areka, ke OMK. Pernah? Baru kalau dikatakan yang ketiga itu adalah pengurusan atau liturgia. Apa itu bagian daripada liturgia? Itu adalah sewaktu kita menerima tubuh dan darah Kristus. Itu dia pengurusan. Baru yang berikutnya itu adalah pelayanan atau diakonia. Apa itu contohnya? Memberikan pelayanan ini. Contohnya ketika ada orang yang kena banjir, seperti kemarin yang terjadi di Bangkara kan kita memberikan sosial kepada mereka. Itulah dikatakan dengan pelayanan. Kita berikan bantuan kepada mereka, kepada orang yang membutuhkan bantuan kita. Baru yang dikatakan yang kelima itu adalah kesaksian. Kata lain daripada kesaksian itu adalah martiria. Apa itu daripada kesaksian? Ini bisa dikatakan dengan pengalaman pribadi yang telah dialaminya ketika dia contohnya mengalami mengalami sakit, dia sudah putus asa. Tetapi karena dia merasakan mujizat dari Tuhan, dia akhirnya sembuh kembali dan dia bisa memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa mujizat itu benar-benar ada. Itulah kesaksian hidupnya. Pernahkah kalian itu memberikan kesaksian kepada orang lain? Ada yang sudah pernah merasakan kesaksian itu, menceritakan atau dia mengalami suatu mujizat dari Tuhan? Ada yang sudah pernah? Belum ya? Tapi itulah dikatakan dengan kesaksian. Kalau dikatakan itu dengan kesaksian berarti dia ada pengalaman hidupnya. Begitu. Baru yang berikutnya, inilah wadah-wadah yang melibatkan OMK atau seperti kalian remaka dalam tugas gereja. Seperti yang dikatakan tadi, yang pertama itu adalah bisa sebagai putra-putri altar atau mesdinar, baru lektor, remaja Katolik, orang muda Katolik, baru kelompok karyawan muda Katolik. Baru yang berikutnya, makna dari sakramen pengurapan orang sakit. Semua dulu membaca maknanya. 1, 2, 3 ya. Memberikan penghiburan dan kekuatan iman bagi si sakit karena mampu menanggung segala sakit dan dalam. Iya, inilah maknanya. Memberikan penghiburan dan kekuatan bagi si sakit itu agar dia bisa atau mampu menanggung segala sakit yang sedang dialaminya. Nah, ini tadi sudah yang terlibat dalam sakramen pengurapan orang sakit tadi sudah ya. Nah, inilah sebagai tugas kelompok. Ibu bagi kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti bisa satu untuk dipresentasikan nanti ini ya. Ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan ini. Jadi ada nanti pertanggungjawabannya. Ini satu kelompok ini. Ayo, ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan.
supaya kita tadi yang kita cakap itu dengan yang sekarang kan ada hubungannya supaya digunakan. Yang kita katakan tadi hubungan gitu kan. Bisa kan? Ada sudah siap? Ayo semua apa? Ayo Alasya, maju dulu ke depan. Bacakan dulu dari kelompok 1 kelompok 1. Bacakan dulu. Satu, tuliskanlah tujuan karya pastoral. Jawabannya bentuk penugasan dalam gereja baik yang berasal dari sakramen inisiasi maupun sakramen pelayanan dan dari ikatan-ikatan khusus seperti kaum resmi. Iya, betul itu ya. Jadi pertama itu dengan pelayanan gereja. Untuk soal nomor 2. Ayo dari kelompok 2. Ayo, si Ejin. Tuliskan 5 tugas gereja. Persekutuan, karunia, pewartaan, karyama, pemujizat, karisma, pengurusan liturgia, pelayanan, diakonia, kesaksian, martiria. Iya, bagus. Untuk soal nomor 3. Ayo, Fred. Tuliskanlah hubungan kitab suci Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 43, yaitu mengenai untuk dibaptis, memecahkan roti, hidup dalam persekutuan para rasul. Iya, bagus. Untuk nomor 4. Ayo Joel. Tuliskan bapak-bapak yang melibatkan para remaja dalam pelayanan 5 tugas gereja. Jawabannya, putra putri altar, lektor, remaja katolik, kelompok karyawan muda katolik. Ya. Oke, jadi itulah untuk tugas kelompoknya. Dan jangan lupa dituliskan namanya, biar nanti saya masukkan itu ke buku nilai siapa-siapa saja yang apa. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dituliskan di situ nama-namanya. Biar tahu itu nanti ya. Iya. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya? Coba dulu, kalau nggak ada pertanyaan, coba ibu dulu bertanya. Tadi setelah ibu menjelaskan beberapa mengenai karya pastoral gereja itu, siapa yang bisa menyebutkan dulu arti daripada karya pastoral gereja? Apa artinya? Siapa yang bisa menyebutkan arti daripada karya pastoral gereja secara singkat saja? Apa itu karya pastoral gereja? Ada yang bisa? Apa itu yang dikatakan dengan karya pastoral gereja? Atau sama itu dengan bagian daripada tujuan pastoral gereja? Itu adalah suatu penugasan dalam gereja baik yang berasal dari sakramen-sakramen inisiasi maupun sakramen pelayanan
Apa itu? Sakramen inisiasi. Ayo tunjuk tangan lah. Ayo, siapa? Ayo Indonesia. Sakramen baptis, Ekaristi, sakramen krisma. Nah, siapa di sini yang bisa menyebutkan 5 tugas gereja? Ayo Anju, sebutkan dulu Anju 5 tugas gereja. Pelayanan, persekutuan, iya kewartaan, Regina lanjut. Kesaksian, satu lagi, Mas Sabina. Apa? Apa dia? Apa? Iya, pembunuhan. Apa tadi ibu katakan contoh daripada persekutuan? Kalau dikatakan itu dengan persekutuan apa? Iya. Yang dikatakan itu dengan contoh daripada kesaksian. Apa? Apa contoh daripada kesaksian? Iya, contohnya dia di situ apa namanya? Bisa dia sewaktu ketika dia sakit dia mengalami mujizat, jadi dia memberikan kesaksian imannya kan? Nah, kalau dikatakan itu dengan apa? Kewartaan. Apa contoh dari kewartaan? Apa contoh dari kewartaan? Contoh dari kewartaan itu adalah seperti yang bilang tadi, putra putri altar, atau dikatakan dengan miskin nangka, bisa juga lektor, terus apa lagi? Katolik, atau apa lagi? Iya, kelompok. Iya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita untuk tugas di rumah ya, dibaca bukunya dan ada di situ tugasnya. Nanti ibu kasih itu lembar kerjanya nanti ya, bagi tentukan minggu depan dari halaman 130 itu. Dari situ nanti soalnya dibuat sebagai tugasnya. Kalau memang tidak ada lagi, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa penutup. Ayo, siapa tugasnya untuk doa? Mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan